Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel pembelajaran online Bapak Yusyaudin. Kali ini kita mudah-mudahan masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang seni patung. Jadi seni budaya kali ini kita membahas tentang seni patung. Apa itu seni patung? Tolong anak-anak untuk disimak baik-baik. Kemudian setelah disimak baik-baik, dipelajari di materi kali ini, kalian boleh melihat buku atau media-media lain yang berhubungan dengan seni patung. Apa itu seni patung? Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi tolong dipersiapkan, kalian boleh mencatatnya di buku, kemudian hasil catatan nanti bisa ditunjukkan dengan difoto dan dikirimkan ke WA pribadi saya. Begitupun juga tugasnya di akhir pembelajaran kali ini. Anak-anak, dalam pembelajaran seni patung tentunya kalian sudah mengerti atau mengenal apa itu patung. Dalam pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan ya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menjelaskan pengertian seni patung, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis patung berdasarkan bentuk dan perwujudannya, berdasarkan bentuk dan tujuannya. Sekali lagi ya. Kemudian mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiran kalian anak-anak? Mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Tentunya kalian sudah tahu dan mengerti ya, bahwa patung itu sudah kalian jumpai dan kalian sering tahu ketika kalian datang ke suatu tempat, misalnya tempat wisata atau ke kota atau ke daerah. Kalian pasti menjumpai di sudut-sudut kota itu ada patung ya, tahu ya. Pengertian seni patung. Patung diartikan yang pertama bisa sebagian sebagai plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik ya. Tidak terbatas bentuk manusia, tapi lebih luas lagi, meniru bentuk apapun dapat disebut sebagai seni patung. Nah, pengertian yang paling inti di sini adalah patung adalah bersifat 3 dimensi ya. Ini yang membedakan dengan seni lukis. Jadi patung itu sifatnya 3 dimensi. 3 dimensi itu yang bagaimana? 3 dimensi itu memiliki volume atau bisa diartikan bisa dilihat dari segala arah. Jadi dari depan, belakang, samping, atas itu bisa. Jadi tidak datar seperti lukisan. Jadi volume itu kan panjang, lebar dan tinggi. Jadi seperti itu ya seni patung. Kemudian pengertian seni patung yang lain menurut berbagai macam tokoh. Yang pertama ada Miki Susanto. Ini menjelaskan bahwa seni patung adalah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif. Nanti kalian bisa melihat di buku. Ini boleh dicatat secara singkat saja. Dengan cara mengurangi dan memotong dan menata bahan atau aditif, membuat model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Menurut Sunarto dan Suroto tahun 1996, karya patung dalam bentuk ruangan, ada tipe ruangannya. Beda, yaitu tadi yang membedakan dengan lukisan. Kalau lukisan itu datar. Menurut Kalian Besar Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung atau disebut sebagai benda tiruan, bentuk manusia, hewan atau apapun, pembuatannya dengan cara dipahat. Jadi sangat terbatas ini pengertiannya, hanya dipahat. Bahwa patung itu dipahat, padahal sebenarnya patung bisa dicor juga. Makanya ya di sini berbagai macam tokoh atau kamus besar itu bisa menjelaskan berbagai macam pengertian seni patung. Jadi kalian bebas ya nanti
menurut pengertian menurut kalian itu bisa mengambil dari berbagai macam tokoh yang ada di sini. Kemudian patung menurut B.S. Mier, ini seni patung ada karakter tiga dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Jadi ini cenderung ke abstrakan nanti ya. Berdasarkan fungsinya, patung dibagi menjadi 6. Yang pertama patung religi. Apa itu patung religi? Ini patung yang berhubungan dengan berhubungan dengan sarana ibadah atau berhubungan dengan bermakna religius. Jadi mungkin untuk sesembahan apa, ini contohnya, ini yang pertama. Contoh patungnya seperti ini, seperti patung Buddha, patung Bunda Maria, patung dewa Wisnu atau Siwa itu ya. Ya, mereka menganggap patung ini bernilai religi atau patung nenek moyang kita seperti itu. Untuk disembah, untuk dikasih sesaji, untuk sebagai upacara adat, upacara keagamaan dan sebagainya. Seperti ini contoh-contohnya ya. Kemudian yang kedua patung monumen. Patung monumen ini berhubungan dengan sejarah ya, memperingati atau mengenang peristiwa atau kejadian yang bersejarah. Contohnya patung monumen Kesaktian Pancasila, ada patung monumen Husni Tamrin, ada patung Jenderal Sudirman, ada patung Bung Karno. Itu mengenang sejarah perjuangan suatu bangsa atau pahlawan, bisa. Itu disebut juga sebagai patung monumen. Ini contoh-contoh foto patungnya. Kemudian yang ketiga patung arsitektur. Patung arsitektur ini bernilai estetika dan fungsi konstruktif atau konstruksi bangunan untuk menghias bangunan. Ini contoh-contohnya. Jadi di Eropa sana banyak patung-patung yang digunakan untuk menghias bangunan. Di Indonesia juga banyak. Contohnya di dinding-dinding candi, supaya candi itu kelihatan bagus, diberi patung-patung. Bahkan ada unsur ceritanya di situ, menceritakan tentang apa itu. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menghias bangunan, baik di pintu masuk bangunan atau di dinding-dinding bangunan atau di atap bangunan. Itu disebut sebagai patung arsitektur. Dari ciri-cirinya seperti itu ya. Kemudian patung yang keempat adalah patung dekorasi. Patung dekorasi ini adalah digunakan untuk menghias bangunan, tapi di luar, di depan-depan bangunannya, bukan nempel bangunannya, atau di taman, taman rumah atau taman bermain. Contohnya seperti itu ya, ada patung. Nah, kok Pak ada patung Buddha juga Pak untuk disembah Kak? Oh, tidak harus disembah patung Buddha, ada yang digunakan untuk hiasan bangunan. Misalnya rumah-rumah di sekitar candi sana kan banyak rumah kuno ya, jadi seperti itu. Selanjutnya adalah patung seni ya. Patung seni atau patung seni adalah meniru atau untuk estetika yang hanya dinikmati keindahannya saja ya. Jadi kalau di sini fungsinya untuk religi nggak ada, disembah juga tidak, tapi hanya dinikmati estetika, keunikan dan keindahannya saja. Seperti ini contohnya, ada bentuk manusia yang terbelah-belah seperti itu ya. Ini jadi patung seni ini yang membedakan dengan patung-patung yang lain nanti ya. Selanjutnya patung kerajinan. Patung kerajinan ini fungsinya adalah untuk pengrajin dibuat untuk konsumerisme. Fungsi konsumerisme itu apa? Konsumen, berasal dari kata konsumen atau pembeli, pasaran ya, dijual di pasar-pasar. Bahkan cara membuatnya itu lebih dari satu. Nah, ada patung bebek-bebekan ini dijual di pasar-pasar. Ketika kalian ke Bali tahun yang lalu itu banyak melihat di pasar-pasar seni di Bali atau di tempat-tempat menjual kerajinan, di Krishna atau di mana itu banyak patung-patung seni di situ ya. Nah, kalian bisa melihat di situ, ternyata itu adalah fungsi patung dengan tujuan sebagai patung kerajinan dengan tujuan untuk konsumerisme atau dijual, dan biasanya harganya itu terjangkau. Beda dengan patung-patung seni atau patung dekorasi atau yang lainnya. Kalau patung ini lebih terjangkau, lebih murah biasanya harganya.
Kemudian dilihat dari perwujudannya atau bentuknya, patung dibedakan menjadi dua, yaitu patung figuratif atau realis, kemudian patung non figuratif atau imajinatif. Sama dengan lukisan ya, ada figuratif atau representatif atau realis sama ya, atau non figuratif atau imajinatif atau non representatif. Nah, kalau figuratif itu tiruan dari bentuk alam ya, tiruan dari bentuk alam, manusia, tumbuhan, hewan, binatang, baik jelas atau tidak jelas tapi kelihatan, baik mirip 100% dengan bentuk alam aslinya atau hampir menyerupai ya, itu patung figuratif, realis atau representatif. Ini contoh-contohnya. Nah, jadi jangan melihat dari segi fungsi, nah, dari segi bentuk saja dilihat. Nah, ini jelas ya, hanya dibedakan menjadi dua. Kemudian kebalikannya yaitu patung non figuratif atau imajinatif atau non representatif. Ini pengertiannya di sini. Patung yang secara umum tidak terlepas dari bentuk tiruan alam, bentuknya abstrak, tidak jelas. Ini bentuk apa? Bahkan ada yang bentuk seperti manusia, hanya seperti manusia tapi bukan manusia. Itu apa? Itu nggak jelas. Jadi di sini yang kebanyakan ini adalah patung seni di sini. Patung dengan tujuan sebagai patung seni. Cuma di sini berdasarkan bentuknya itu tidak jelas. Hanya pesan dan konsep saja yang ditunjukkan di sini. Bahkan orang-orang seni atau seniman itu cenderung membuat patung-patung yang mempunyai konsep dan tujuan seperti ini. Nah, ini diskusi kelompok. Karena kalian berada di rumah sendiri, maka tidak perlu diskusi kelompok. Ini adalah materi pada saat sebelum pandemi, saya sampaikan di sini. Nanti tugasnya bukan diskusi kelompok ya, diingat-ingat, tapi diskusi sendiri atau mengamati sendiri. Silakan diamati tugas-tugas berikut ini. Bisa kalian screenshot dulu ya. Nah, klasifikasikan gambar-gambar ini berdasarkan fungsi dan bentuknya. Jadi kalian nggak usah menggambar. Soal 1 misalnya A1A, gambar ini atau patung ini mempunyai fungsi titik-titik misalnya. Nah, fungsi seni atau fungsi monumen, patung atau sebagai patung monumen atau patung itu fungsinya. Kemudian bentuknya itu apakah bentuk representatif atau bentuk non representatif atau bentuk yang tadi itu ya, ada dua ya, bentuk bentuk figuratif atau non figuratif. Yang nomor 1A, 1B juga seperti itu. Fungsinya apa? Untuk apa? Untuk monumen atau untuk arsitektur atau untuk religi dan sebagainya. Silakan dijawab, nanti ditulis di buku tulis ya. Jadi gampang cara nulisnya. Jawaban soal nomor 1A. Titik 2, patung apa fungsinya, titik-titik. Kemudian bentuknya non representatif atau non figuratif. Seperti itu ya. Jadi silakan dikerjakan. Kemudian soal yang kedua sama fungsi dan bentuknya. Nah, ini ada tanda panah, ini yang B berarti yang gambar patung terbelah-belah ini ya. Yang A ini patung yang nempel dinding ini ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa screenshot nanti ya, biar tidak bolak-balik membuka PPT nanti ya atau YouTube-nya. Kemudian yang keempat sama ya soalnya ya. Mohon maaf, saya hanya memberi 4 soal saja, tolong dikerjakan sungguh-sungguh dan nanti hasilnya bisa dikirim ke classroom, tugas classroom atau ke WA pribadi saya. Saya tunggu hari ini. Kurang lebihnya nanti kalian bisa bertanya di Jabri atau melihat buku. Paket bisa dibuka nanti. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.